Ya, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sebagai organisasi profesi berperan strategis dalam mendorong praktik pelaporan yang berkualitas. Ya, pemirsa, ketahanan pasar modal Indonesia sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan investor, khususnya dalam konteks volatilitas global, digitalisasi yang cepat, dan meningkatnya risiko tata kelola. Dalam hal ini, integritas pelaporan dan governance menjadi faktor krusial. Ya, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sebagai organisasi profesi berperan strategis dalam mendorong praktik pelaporan yang berkualitas, penerapan standar internasional, serta penguatan infrastruktur governance nasional. Momentum Hari Ulang Tahun ke-68 IAI serta penyelenggaraan APEC Connect Asia Pacific 2025 diharapkan mempertegas posisi Indonesia sebagai bagian penting dari upaya global memperkuat tata kelola dan transparansi, dan dengan melibatkan regulator, pelaku pasar modal, dunia usaha, akademisi, serta organisasi profesi internasional, HUT ke-68 IAI menjadi sarana untuk memperkuat ekosistem tata kelola nasional. Dan penguatan ini diharapkan meningkatkan kredibilitas informasi, memperkuat kepercayaan investor, serta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pasar saham Indonesia yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tata kelola, game changer, kepercayaan investor, dan ketahanan pasar modal, sudah hadir bersama saya di studio IDXNL dengan Bapak Ardan Adi Perdana, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian Profesor Sidarta Utama, anggota DPN Ikatan Akuntan Indonesia, jadi juga IFAC Board Member. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Ardan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Pras. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya, Prof. Apa kabar, Prof? Selamat pagi. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati dengan ketahanan pasar modal, kemudian di situ juga ada kepercayaan. Berarti kan memang harus kita wujudkan tata kelola yang baik terlebih dahulu nih ya, Prof. Sidarta. Mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa, sebenarnya faktor utama apa yang mempengaruhi kepercayaan investor begitu sejauh ini? Oke, baik. Ya, jadi investor akan mau ya melakukan investasi di pasar modal jika investor ini memperoleh informasi yang lengkap ya, karena keputusan melakukan investasi tentunya didasarkan pada informasi yang transparan. Yes. Dan transparan ini artinya semua informasi yang perlu diketahui oleh investor itu disampaikan kepada mereka, dan yang penting juga adalah bahwa informasi tersebut itu harus andal ya. Oke. Andal artinya tidak ada window dressing ataupun yang lainnya. Itu faktor yang pertama tentunya. Dan yang kedua, investor ini juga harus merasa yakin ya bahwa dana yang mereka setorkan atau investasikan di pasar modal ini aman, dalam arti digunakan untuk kepentingan terbaik perusahaan yang pada akhirnya juga akan memberikan manfaat juga bagi si investor. Ya, untuk itu penting sekali memang bahwa para emiten di Indonesia ini menjalankan praktek tata kelola yang baik atau governance yang baik. Jadi kenapa ini penting ya, governance yang baik? Karena kalau perusahaan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip governance, maka yang diutamakan memang adalah untuk kepentingan terbaik korporasi dan juga bahwa para pemegang saham, terutama investor publik nih, mereka hak-hak mereka sebagai pemegang saham publik, termasuk memperoleh informasi yang lengkap, itu dipenuhi oleh perusahaan, serta bahwa di dalam perusahaan itu sendiri sistem pengendalian internalnya berjalan dengan baik. Ya, kenapa ini penting? Karena untuk memastikan bahwa dana dari masyarakat yang mengalir ke perusahaan-perusahaan terbuka di pasar modal, dana-dana tersebut itu digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan yang tercantum misalnya dalam prospektus. Nah, untuk itu memang perlu selain perlu transparansi, juga perlu ada sistem pengendalian internal yang kuat. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya juga sudah ada sejumlah regulasi yang tujuannya adalah untuk memastikan transparansi kepada publik dan juga memastikan perusahaan-perusahaan publik ini menjalankan governance yang baik ya, aturan-aturan OJK, kemudian bahkan Undang-Undang P2SK juga demikian ya, dikeluarkan untuk memastikan melindungi kepentingan dari pemegang saham publik. Ya, termasuk yang baru-baru ini terbit, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025
yang mengenai pelaporan keuangan. Ini cukup signifikan peraturan ini ya, karena peraturan ini mewajibkan bahwa penyusun dari laporan keuangan itu harus seseorang yang mempunyai kompetensi yang kuat dalam penyusunan laporan keuangan. Dan kompetensi ini tuh bukan hanya dari aspek teknis saja, tapi juga dari aspek integritas. Kenapa? Karena memang kita bisa lihat beberapa tahun terakhir ini bukan hanya di Indonesia dan di Indonesia saja ya, tapi juga di luar negeri ada kasus-kasus di mana laporan keuangan ini kemudian ada window dressing dan seterusnya kan. Nah, jadi di sini penting sekali bahwa penyusun dari laporan keuangan tersebut di dalam perusahaan itu seseorang yang bukan hanya memiliki kompetensi teknis tetapi juga punya integriti yang kuat sehingga dapat mencegah terjadinya tadi ya laporan keuangan window dressing dan seterusnya. Dan itu saya kira penting sekali ya. Jadi ada transparansi, yang penting juga bahwa informasi yang disampaikan itu andal. Dan yang berikutnya juga dikawal dengan governance yang kuat. Nah, jika itu semuanya dipenuhi, maka investor akan mempunyai kepercayaan ya ke pasar modal dan akan lakukan investasi di dalam pasar modal. Baik, itu dia transparansi, laporan yang handal, governance yang kuat. Nah, bagi Pak Hardan sendiri bagaimana? Seberapa kuatnya sih bahwa faktor-faktor yang tadi mempengaruhi kepercayaan investor, terutama ya karena bicara mengenai pasar modal berarti kan memang adalah perusahaan-perusahaan yang tercatat begitu di Indonesia yang memberikan laporan langsung kepada masyarakat, investor terutama begitu, Pak. Iya, tadi Prof. Tata sudah menyampaikan ya bagaimana membangun kepercayaan dari investor ya. Nah, kami di profesi sebetulnya mungkin bisa melihat ini untuk meningkatkan kepercayaan atau memperkuat kualitas pelaporan ini ada 3 hal, Mas Pras. Yang pertama adalah terkait dengan standar akuntansi keuangan, yang kedua terkait dengan governance, yang ketiga terkait dengan edukasi dan advokasi. Jadi yang pertama kalau kita bicara tentang standar akuntansi keuangan, profesi akuntan di Indonesia ini sebetulnya punya pengalaman panjang. Jadi 52 tahun lebih kami profesi adalah sebagai standar setter dari pelaporan keuangan. Artinya standar yang harus digunakan oleh para emiten itu adalah standar yang diterbitkan oleh IAI gitu ya. Memang mungkin dalam perjalanannya saat ini tadi sudah disebutkan ada PP, mungkin ada perubahan-perubahan nantinya terkait dengan standar setting proses ini. Akan tapi hal yang sangat barangkali signifikan dan strategis bahwa profesi akuntan Indonesia sudah punya pengalaman 52 tahun, pengalaman panjang untuk menyusun standar yang harus digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam konteks ini barangkali perlu juga saya sampaikan bahwa di dunia itu ada yang namanya International Federation of Accountants, IFAC, yang Profesor Siddhartha juga merupakan salah satu member dari board IFAC tersebut. Nah, IFAC ini menjadi rujukan dan apa yang kita bikin di Ikatan Akuntan Indonesia tentang standar ini selaras dengan apa yang disusun di global. Jadi artinya kalau misalnya perusahaan-perusahaan emiten ini menerapkan standar akuntansi Indonesia, ya artinya ini juga sekaligus comply terhadap standar-standar akuntansi yang diterbitkan secara global. Gitu. Nah, kemudian dalam perkembangannya, Mas Pras, jadi sekarang ini di global pun sudah mulai concern, bahkan sangat concern tentang keberlanjutan. Nah, kami IAI juga berinisiatif untuk menerbitkan standar pengungkapan keberlanjutan, atau kita singkat sebagai SPK. Ada SPK S1, SPK 2, yang itu keseluruhannya juga mengacu kepada atau merujuk kepada standar-standar global
yang diterbitkan oleh IFRS yang biasa dikenal sebagai IFRS S1 dan S2 gitu ya. Nah, jadi ini inisiatif kami di IAI untuk mengisi agar supaya ada referensi bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk emiten yang ingin mencari dana di pasar global bisa menggunakan standar ini sehingga investor global bisa langsung memahami standar laporan keuangan atau laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten. Baik, Pak Ardan. Nah, kalau kita bicara mengenai peran ataupun kontribusi dari IAI sendiri untuk memperkuat lagi kualitas laporan keuangan, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya, Pak Ardan dan juga Prof. Sidarta. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ardan Adi Perdana, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian juga ada Profesor Sidarta Utama, anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, kemudian juga Efek Board Member. Baik, nah bicara mengenai kontribusi Ikatan Akuntan Indonesia, tadi kita akan lanjutkan pertanyaan dari Pak Ardan tadi. Apa sih langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat pelaporan sehingga benar-benar berkualitas? Tadi juga standar nasional, kalau misalnya sempat tadi kita bahas juga, kalau bisa kita juga langsung mengadopsi bagaimana standar internasional begitu ya Pak Ardan, silakan. Ya, jadi selain menyusun standar, Ikatan Indonesia juga berkontribusi untuk mensosialisasikan standar tersebut ya, sehingga kami juga ingin memastikan bahwa standar ini secara proper diimplementasikan di perusahaan-perusahaan termasuk emiten. Kami melakukannya melalui berbagai media, ya, seminar, pelatihan, ada pelatihan berkelanjutan dan seterusnya gitu. Kemudian juga kami juga punya mandat untuk menetapkan SI Indonesia, artinya secara SDM-nya kita ikut mempersiapkan supaya apa yang kita kenal sebagai Chartered Accountant Indonesia itu merupakan akuntan yang memiliki standar kompetensi akuntan profesional. Nah, selanjutnya ingin saya tambahkan juga ini, Mas Pras. Jadi selain menyusun, menyosialisasikan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan governance. Jadi kompetensi yang dimiliki oleh SI Indonesia itu ternyata itu bisa digunakan juga oleh akuntan internal perusahaan, termasuk akuntan internal yang ada di emiten ini, sehingga dia bisa membangun internal control yang bisa mencegah fraud gitu ya, dan kemudian memastikan bahwa data andal dan akurat untuk pengambilan keputusan di perusahaan tadi. Kemudian dalam konteks governance juga, kompetensi yang dimiliki oleh CA ini apabila orang-orangnya itu ditempatkan sebagai komite audit kah ataukah sebagai dewan komisaris, itu akan memperkuat proses pelaporan keuangan dan memastikan adanya independensi dari auditor eksternal yang melakukan audit terhadap perusahaan dan juga memastikan efektivitas dari internal control. Selain itu juga kami dalam konteks governance ini profesi untuk menjaga kepercayaan publik itu ada mandat untuk menegakkan disiplin. Artinya kebetulan saat ini kita mempunyai kode etik akuntan profesional yang sudah sama. Artinya akuntan sebagai preparer, sebagai akuntan publik, semua punya kode etik yang sama. Dan yang ketiga barangkali kalau boleh saya sampaikan terkait dengan edukasi dan advokasi, ini sebetulnya kami profesi bekerja sama dengan regulator dan otoritas gitu. Kami berkontribusi memberikan masukan-masukan baik dalam rangka memberikan literasi keuangan kepada para emiten dan para investor, tapi juga memberikan masukan kepada regulator dan otoritas manakala terjadi
hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi domain kami di IAI. Itu ya memang yang upaya-upaya yang dilakukan oleh IAI sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai langkah-langkah penting apa saja, ini yang perlu diperhatikan juga nih bagi investor ataupun memang perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia. Ini apa yang perlu dilakukan? Kita ke Prof. Siddhartha begitu untuk bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan, kemudian bicara mengenai tata kelolanya juga yang baik sehingga ya tadi sesuai dengan standar akuntansi Indonesia bahkan juga yang internasional tadi, Prof. Ya, baik. Jadi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tentunya sangat tergantung pada siapa yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan tersebut ya. Demikian juga untuk meningkatkan kualitas dari governance itu juga tergantung pada siapa itu pimpinan perusahaan dan juga senior manajemen perusahaan yang bertanggung jawab untuk mempraktekkan governance yang baik di perusahaan. Nah, kalau bicara mengenai kualitas laporan keuangan, jadi saya refer kembali ya kepada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2025 itu menekankan bahwa yang menyusun atau yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan harus mempunyai kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas tersebut. Dan kompetensi ini itu yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ardan ya. Jadi seidealnya itu dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai chartered accountant ya, sertifikasi profesional di bidang akuntansi. Kenapa penting sekali? Karena dengan mengikuti sertifikasi yang bersangkutan itu dipastikan harus mempunyai kompetensi teknis yang kuat dan kompetensi teknis ini bukan hanya di bidang akuntansi aja ya, tapi juga di bidang governance, risk management, termasuk juga information system, taxation, bahkan juga strategi. Kenapa? Karena sebagai seorang akuntan tugasnya memang selain tentunya menyusun laporan keuangan, mempunyai juga tugas-tugas yang lain yang juga sebenarnya penting untuk yang governance. Ya, jadi untuk yang laporan keuangan ini selain juga perlu kompetensi teknis, juga perlu professional skill, Pak. Professional skill ini antara misalnya seorang akuntan itu tuh harus selalu lifelong learning, selalu harus belajar. Karena dunia kan berubah ya. 10 tahun lalu kita nggak bicara mengenai artificial intelligence, sekarang kita bicara artificial intelligence. Nah, seorang akuntan tuh harus bisa adapt terhadap hal tersebut. Ya, jadi itu salah satu skill yang juga harus dipelajari. Jadi selain professional skill juga ada yang terkait dengan ethics ya, ethics, value, attitudes. Karena apa? Karena memang apa yang dihasilkan oleh seorang akuntan itu digunakan untuk kepentingan publik kan, Pak. Tadi itu yang investor, kalau kita bicara lagi mengenai investor. Nah, jadi harus komprehensif. Jadi akuntan itu yes, number crunching, but goes beyond that. Ya, jadi harus mempunyai soft skill yang juga sangat kuat dan ini sangat diperlukan ya, termasuk tadi harus comply terhadap kode etik. Kalau misalnya seseorang yang menyusun laporan keuangan tapi tidak mempunyai tidak menjadi anggota suatu asosiasi profesi seperti IAI, mereka tidak ada pegangan, kode etiknya nggak ada, Pak. Itu gunanya kenapa perlu gitu. Jadi itu menjaga integritasnya begitu ya, Pak. Dan juga ada penegakan karena dari tadi disampaikan oleh Pak Ardan, kalau misalnya kemudian yang bersangkutan melanggar, ada prosesnya, investigation and discipline. Jadi ada check and balance. Itu kenapa penting sekali ya perusahaan publik itu memastikan bahwa yang menyusun ini memang mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, selain itu juga tadi aspek governance ya. Nah, jangan lupa banyak akuntan yang juga bekerja bukan hanya di bidang akuntansi saja, tetapi dalam konteks memastikan tadi disebut mengenai sistem penilaian internal kan. Nah, itu penting sekali. Belum lagi juga ada akuntan manajemen yang kemudian memberikan informasi dan juga memberikan advice ya kepada direksi bagaimana kemudian dapat meningkatkan value perusahaan dan juga governance dari perusahaan. Nah, jadi role dari profesi akuntan ini bukan hanya di dalam konteks laporan keuangan saja ya, tetapi di dalam perusahaan ini juga untuk menegakkan governance sih. Ya, dari aspek internal control-nya, risk management, tetapi juga dalam konteks memberikan advice yang sifatnya strategik kepada pimpinan perusahaan bagaimana memastikan tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Baik, berarti tidak hanya profesional tapi harus memiliki kode etik juga begitu ya pada saat membuat laporan keuangan. Kita akan bahas lebih jauh tren globalnya akan seperti apa kalau kita bicara
mengenai laporan keuangan. Tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ardan Adi Perdana, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian Profesor Siddhartha Utama. Beliau adalah anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, kemudian Efek Board Member. Baik, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, ini untuk nasional. Kemudian kalau kita bicara lebih keluar lagi begitu ya, Prof. Siddhartha mungkin bisa menyampaikan tren global apa nih yang perlu diperhatikan juga oleh masyarakat, investor, terutama juga perusahaan-perusahaan yang tercatat atau emiten di pasar modal terkait dengan pelaporan keuangan sendiri nih, Prof. Baik, jadi tren global terutama 10 tahun terakhir ya, yang di luar ke laporan keuangan, namun tentu implikasinya juga ke laporan keuangan adalah berkembangnya atau meningkatnya kesadaran masyarakat ya, juga investor di sini akan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Ya, artinya apa? Artinya perusahaan ini dalam melaksanakan bisnisnya tidak hanya mengutamakan kinerja keuangan, ya, tetapi juga harus juga memperhatikan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Ya, kenapa ini penting? Karena jika aspek lingkungan dan sosial ini diabaikan, itu bisa jadi dampaknya ke jangka panjang. Artinya perusahaan ini tidak akan sustainable dalam jangka panjang. Oleh karena itu model bisnisnya itu harus berubah, yang tadinya hanya fokus kepada kinerja keuangan juga harus ke arah kinerja lingkungan dan sosial. Dan sejalan dengan tren tersebut, maka tuntutan dari investor, mereka juga memerlukan laporan yang tidak hanya menyampaikan kinerja keuangan, tetapi juga kinerja keberlanjutan perusahaan. Ya, oleh karena itu tadi yang telah disampaikan oleh Pak Ardan, IAI juga telah berinisiatif untuk mengembangkan standar pengungkapan keberlanjutan yang mengacu kepada standar global, ya, IFRS S1 dan S2, dan itu sudah diterbitkan dan diharapkan mulai dapat diterapkan pada tahun 2027. Nah, substansi dari laporan pengungkapan keberlanjutan tersebut adalah bahwa perusahaan diharapkan dapat mengungkapkan ya kepada publik bagaimana model bisnis perusahaan, ya, bagaimana proses bisnis perusahaan itu telah mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial, ya. Jadi untuk value chain perusahaan yang mulai dari awal sampai akhir, perusahaan harus mengidentifikasi apa sih risiko dan juga opportunities dari tadi value chain perusahaan itu, dampaknya kepada lingkungan dan sosial, dan kemudian hal ini dan juga strateginya untuk kemudian memitigasi risiko tentunya dan juga untuk memanfaatkan opportunity diungkapkan di dalam laporan dan dalam sebagai disclosure-nya. Nah, jadi untuk itu tentunya perusahaan tidak bisa bisnisnya itu as usual, hanya profit, tapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dan sebenarnya berbagai studi menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatannya tidak melulu mengutamakan profit, tapi juga lebih ke long term, ya, jangka panjang, lingkungan dan sosial, itu dalam jangka panjang juga lebih bagus kinerja keuangannya. Jadi win-win dalam arti dari perspektif stakeholders, mereka lebih puas karena tentunya perusahaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan, kan? Juga dari sisi kinerja lingkungan lebih baik. Nah, ini semuanya tentunya akan meningkatkan social capital dari perusahaan, ya. Social capital dari perusahaan ini pada akhirnya juga akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jadi demikian mungkin ya, terutama tren global ke depan, di mana perusahaan ini harus lebih luas gitu ya, view-nya dalam menjalankan bisnisnya. Tentunya bisnis tetap penting, ya, kinerja keuangan is a must, tetapi it's not only financial saja. Pembangunan berkelanjutan, kemudian ini menimbulkan image positif bagi perusahaan, kinerja keuangan juga semakin baik juga akhirnya, kemudian akan lebih maju lagi untuk kedepannya. Nah, apa yang perlu diperhatikan bagi emiten-emiten di dalam negeri, pelaku pasar modal dalam menghadapi tren global tadi nih, Pak? Dan mungkin ada strategi khusus tidak? Ya, saya pikir saya menguat apa yang disampaikan Prof. Siddhartha. Jadi governance yang kuat itu merupakan fondasi dari para emitennya. Jadi apa kalau kita coba rinci, itu pertama misalnya laporan keuangan dan keberlanjutan, itu sesuai dengan standar. Kemudian penyusunnya itu kompeten dan berintegritas. Ketiga, perkuat
pengendalian intern, artinya kapasitas dari internal perusahaan emiten ini juga memperhatikan pengendalian intern, karena di situ akan juga mengintegrasikan antara keuangan, kinerja keuangan, risiko, dan keberlanjutan. Kemudian yang tidak kalah penting sebetulnya governance ini merupakan fondasi dari daya saing dan kinerja perusahaan, yang pada akhirnya akan membuat reputasi emiten itu menjadi kuat, bagus, dan artinya mendapatkan kepercayaan dari investor. Jadi intinya adalah governance bukan sekadar cuman kepatuhan, tapi sekarang sudah menjadi strategi bisnis. Barangkali demikian. Baik, itu dia akhirnya tata kelola akhirnya bisa benar-benar ya menjadi game changer ya untuk kepercayaan investor dan juga ketahanan pasar modal, apalagi tadi dengan laporan-laporan yang tidak hanya ya, bicara mengenai sektor keuangan ataupun profit saja, tapi lingkungan sosial ini memberikan dampak yang lebih kuat lagi terhadap image perusahaan yang akhirnya muncul trust di sana begitu ya. Prof. Sidarta dan juga Pak Aran. Terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini, Prof. dan juga Pak Aran. Dan kita akan nanti berganti dengan beberapa topik lainnya di lain waktu, kita akan membahas lebih lanjut begitu ya Prof ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan rasio perpajakan rendah, tantangan pengelolaan APBN bertambah. Kami segera kembali. Terima kasih banyak Prof.